Selamat pagi. Ih, suaranya nggak jelas. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Kok bilang baiknya tanggung-tanggung? Apa kabar? Baik. Oke. Apa sehat semua? Oke. Kita sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Yuk, ketua kelas. Siapa yang kelasnya? Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan duduk dulu. Supaya kita semangat di dalam pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Untuk menyatakan bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia, yuk kita bernyanyi. Sa, do, re, mi, mi, sa, satu nusa. Dalam keadaan siap. Satu nusa, 3, 2, 1, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Silakan duduk. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Tunggu ya, saya tandai ya. Hadir semua ya. Oke, puji Tuhan hari ini semua sehat. Begini setiap hari ya anak-anak ibu. Oke, absensi selesai. Oke, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini ada 2. Satu membuat rompi, yang kedua membuat rok setengah lingkaran. Ya, coba perhatikan modelnya. Kalau kamu baca ini model, ini rompi berarti model apa? Simetris atau asimetris? Asimetris. Kenapa dikatakan asimetris? Jangan biasakan menjawab seperti kumbang. Wang wang wang. Tunjuk tangan. Kenapa dikatakan asimetris? Yuk gadis. Oke, bukan tidak seimbang, tidak sama. Ya, asimetris adalah model busana yang bagian kiri dan bagian kanannya tidak sama. Kalau simetris, bagian kiri dan kanannya sama. Perhatikan bahannya. Bahan kita ini bahannya terbuat dari ulos. Berarti ini ciri khas dari daerah Sumatera Utara. Ya. Kalau seperti Jawa, umumnya apa? Batik. Nah, ini kita nanti menggunakan ulos. Bahannya yang ulos, kalau tidak semua ulos berarti harus modelnya sama. Ya, bahan yang kita gunakan ada ulos, tapi kalau untuk model dia bebas. Tapi untuk kita nanti pembelajarannya yang kita bahas adalah rompi model seperti ini. Jelas? Jelas. Oke. Untuk membuat rok setengah lingkaran saya juga perlu jelaskan. Ada rumus di sana yang nantinya kita kerjakan. Setengah rok setengah lingkaran. Untuk membuat rok setengah lingkaran ini kita hanya membutuhkan 2 ukuran. Yang pertama
Ukuran lingkar pinggang. Yang kedua, panjang rok. Oke. Kita umpamakan ini lingkar pinggangnya 72 cm, panjang roknya kita buat 90 cm. Rumus untuk membuat rok setengah lingkaran yaitu sepertiga lingkar pinggang dikurang 1 cm. Jadi kalau misalnya 72 cm 72 cm dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurang 1 sama dengan 23 cm. Ini cara mencarinya. Oke, jadi kita sekarang berawal dari pembuatan pola untuk rompi. Biasanya kalau kita membuat model yang simetris, kita kan menciplakkan pola ini kan, ini adalah pola dari setengah badan depan, ya kan? Maka kalau kita buat seperti ini, diciplakkan, kalau membuat asimetris, ini harus didouble Kak, dibalikkan begini, ya. Jadi dia bukan cuma satu. Ibu tes di sini ya. Oke. Ini adalah setengahnya dari bagian depan. Kalau asimetris, maka ini polanya harus utuh. Oke. Itu perbedaan cara membuat pola nanti untuk yang model asimetris. Ya Kak, jadi hal yang kamu lakukan pertama adalah buat pola dasarmu setengah bagian depan, baru nanti ciplakan ke sebelah kirinya atau ke sebelah kanannya lagi sehingga bentuknya utuh seperti punya ibu. Udah, setelah itu nanti kita rubahkan sesuai dengan model yang diinginkan. Paham Kak? Oke, yuk sekarang silakan kerjakan. Buat kampungnya aja, ya. Buat kampungnya aja Kak. Yuk, buat kampungnya aja. Ya, buat kampungnya aja. Yuk, buat kampungnya aja. Dek, ini udah bisa disorot nanti Dek. Warnai Kak, warnai. Diwarnai ya, silakan diwarnai. Pakai pulpen merah biru juga boleh. Ini lupa pula ibu. Suara kakak. Ini apa yang mau dipoto? Ya.
Nah, Kak. Nah. Kenapa belum dapat? Belum dapat. Siapa belum dapat? Ibu kasih tadi. Udah. Udah. Kalau udah selesai diwarnai, silakan digunting. Oke, look at me. Look at me and listen to me. Lihat dan perhatikan saya. Jadi kamu nanti masing-masing orang memiliki 3 pola. 1 pola utuh untuk bahan utamanya. Ya. Kemudian pola yang kedua ini. Ini nanti untuk lapisan, tapi lapisan bahan utama. Ya. Yang ketiga untuk lapisan juga, tapi lapisan bahan puring. Jadi satu orang punya 3 pola. Pola untuk bahan utamanya 1, yang kedua pola untuk lapisan bahan utama, yang ketiga lapisan untuk bahan puring. Paham? Oke. Nah, yuk rapikan lokasinya biar ibu nyontohkan motong kain. Ya, sekarang saya akan memberikan contoh cara meletakkan pola ini di atas kain. Kita dalam pola kita harus ada tanda-tanda pola tadi. Pertamanya adalah harus arah serat kain. Ya, jadi arah serat kain ini berfungsi, dia kan lurus, maka dia harus lurus juga di sini. Tidak boleh asal letak kanan kiri. Patokan kita adalah arah serat kain. Jadi kita harus lihat dulu ke bidangnya. Ini bidang yang paling gede yang mau kita lekatkan. Ini kita ukur. Ini saya punya lebarnya ini 23. Kita ukur di sini, Nak. Kasih tanda. 23. Pergunakan kapur jahit. Ini saya pergunakan sini 23.
Oke, dikasih tanda. Jadi bukan polanya yang digerak-gerakkan. Baru ini letakkan. Loh, mana tadi dia? Masih jauh. Ini 23, ini 23 masih jauh dia. Oh, kan panggulnya di sini yang tergede. I'm sorry. 25. Tadi diukur di atas. 25. Kasih tanda. Di sini 25. Jadi bukan ini di kebiasaan kamu, saya perhatikan kamu buat begini, polanya yang digerak-gerakkan, bukan ya, tapi dibuat dulu tanda dengan menggunakan kapur jahit. Mana pentol kita, Kak? Turunkan. Karena pola kita sudah ada kampuhnya, sudah enak cara meletakkannya. Oke. Mempergunakan jarum pentol juga jangan hanya jarak yang satu dengan yang lainnya itu. Karena jarum pentol kamu terlalu sedikit, tidak boleh dalam memotong kain. Ini posisi peletak pola harus memang letak di atas bahan. Oke, ini juga begitu. Kita ukur formalitas saja. Oke, saya kasih tanda. Ini juga saya kasih tanda. Baru kita letakkan. Ini kan sudah ada kampuh. Ini juga sudah ada kampuhnya. Nggak apa-apa dipepet, nak. Memang dia harus sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa luruskan aja di sini. Ini. Oke, jadi ngambil talinya bisa panjang di sana ya. Karena ini mau kita gunakan juga, kita lebihkan ke dalam. Karena ini mau kita gunakan untuk pembuatan tali. Tunggu. 1 meter. Ya, dapat. Yes. Dalam pola kita ini jangan lupa ini yang belum dikasih kampu ya, Kak. Oke. Tadi pola kita ada berapa jumlahnya? 3. Ini 2 pola di sini. Yang 1 pola lagi nanti kita letakkan di bagian puring. Paham ya, Kak? Oke. Oke. Perhatikan cara menggunting kain. Kain tidak boleh diangkat, tapi tangan kiri berfungsi untuk menimpa pola dan kain. Oke, tangan kanan yang digunakan untuk menggunting. Potonglah kain sesuai dengan besar kampu yang telah kita berikan. Oke. Menggunting kain juga tidak boleh terlalu pelan, ya. Dia harus kedengaran musiknya, krek 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 begitu. Tidak boleh bahan diangkat. Oke. Nah, coba Indri, kamu gunting yang ini. Ayo. Oke, kampunya sebelah sini belum ada kampu. 1. Perhitungkan kampunya 1.
Hancur. Nah, ini kita lipat dua begini sebelum kita mulai. Oke, kita tentukan dulu besarnya kampu. Kapur jahit tadi mana, Kak? Kita tentukan dulu besarnya kampu. Kampu untuk memasang resletingnya. Berapa kampunya? 3. Jangan dihitung mulai dari tepi ini. Bagian yang ada capnya jangan kamu ambil untuk pengukuran 3, berarti di sini. No. Ini agak ke dalam jadinya ya, Kak. 3. Ambil dulu roll, Kak. Roll lurus. Oke. Ini kita tarik. Besar kampunya dari atas sampai ke bawah harus sama. Oke, kemudian posisi ujungnya kain ini hasil, Kak. Ada pemberat kita tadi, Kak. Tolong diamankan. Oke. Nih, ini dibuat gini. Oke. Oke, timpa, Kak. Luruskan dulu ke puncaknya. Oke.
Dek.